Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arden Gila Nugraha dari manajemen 20B, ingin menjelaskan tentang portofolio dan investasi bab 5, return dan risiko portofolio. Yang pertama, return dan risiko portofolio. Pendahuluannya, ada banyak alasan yang menyebabkan seseorang mau melakukan investasi, diantaranya adalah persiapan untuk berkeluarga, untuk menyekolahkan anak, mengurangi tekanan inflasi, dan lain sebagainya. Pengelolaan uang yang baik dapat melakukan investasi berarti seseorang ingin mempunyai masa depan yang lebih baik. Jadi tujuan investor melakukan investasi adalah meningkatkan kesejahteraannya. Sumber dana investasi bisa diperoleh dari dana yang dimiliki saat ini, seperti dari gaji, ataupun penyisian pendapatan, yang bisa juga berasal dari tabungan yang sudah ada. Investor tentunya memiliki harapan meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan mendatang ketika investor menginvestasikan dananya saat ini, yaitu untuk mengurangi konsumsi saat ini untuk meningkatkan konsumsi di masa yang akan datang. Sedangkan hubungan tingkat risiko, return, dan harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return harapan. Dalam istilah kesesuaian sering dikenal dengan istilah higher risk, higher return, yang berarti semakin tinggi imbalan yang kita peroleh dari investasi yang ditanamkan, maka semakin besar juga risiko yang akan kita tanggung. Untuk investasi juga adalah kegiatan meletakkan uang ataupun aset berharga terhadap suatu lembaga dengan harapan akan mendapatkan profit dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Investasi ini sering kita dikatakan penanaman modal pada umurnya. Dana investasi yang diperoleh, dana untuk meraup keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal perjanjian. Adapun menurut Handini 2020, investor adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi, sedangkan menurut Purwanto 2017, investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Umumnya investor yang menanamkan adanya pada sekuritas yang digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual adalah investor yang mewakili dirinya sendiri dari berbagai profesi seperti karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan contoh investor institusional adalah asuransi, reksadana, dan dana pensiun, dan sebagainya. Di pasar modal yang di Indonesia, di hampir seluruh investor asing adalah investor institusional. Sedangkan investor domestik terdiri dari keduanya, baik investor individual maupun investor institusional. Return dan risiko. Tujuan seseorang untuk melakukan investasi adalah untuk mendapatkan profit, terlepas apakah itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam berinvestasi tidak ada kepastian, selalu akan mendapatkan keuntungan dalam investasi ini. Keuntungan atau istilah sering digunakan dengan expected return atau return harapan. Tentunya ada juga risiko. Return dan risiko merupakan dua sisi mata uang yang selalu berdekatan. Untuk itu, ketika seorang berinvestasi, maka selain menghitung return yang diharapkan, investor juga harus memperhatikan risiko yang akan ditanggung. Untuk return adalah faktor yang memotivasi investor yang melakukan investasi, yang juga merupakan imbalan yang diperoleh atas keberaniannya untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Return total yaitu sama dengan yield tambah capital gains atau loss. Perlu diketahui bahwa yield hanya akan berupa angka 0 dan positif, sedangkan capital gain atau loss bisa berupa angka minus 0 dan positif. Resiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Sedangkan return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang return realisasi tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut.
Risiko juga terbagi dalam dua komponen, yaitu yang pertama risiko sistematis dan yang kedua risiko tidak sistematis. Untuk diversifikasi yang direkomendasi oleh pakar yang berpengalaman adalah diversifikasi, karena diversifikasi merupakan salah satu strategi investasi yang sering dilakukan, terbukti, dan untuk meminimalkan risiko yang akan menghasilkan profit. Estimasi return dan portofolio. Melakukan estimasi return dan risiko portofolio artinya kita akan menghitung harapan dan risiko besar untuk mengindividualkan, mengkombinasikan saham portofolio. Menghitung risiko portofolio, yaitu ada 3 hal yang ditentukan ketika akan menghitung risiko portofolio, yaitu 1. Varian setiap sekuritas, yang kedua konvarian antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, 3. Bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.